Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku mau nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai mereka ingin lepas dari tanggung jawab atas perbuatan jahatnya. Oke, mari kita lihat energi dari seseorang atau beberapa orang yang berusaha untuk melepaskan diri dari tanggung jawabnya ya. Sudah berbuat salah, sudah melakukan kejoliman, berbuat jahat, malah mau lari ini ya guys ya. Oke, mari kita lihat ya guys ya, seperti apa mungkin rencana mereka ya untuk bisa melepaskan diri dari tanggung jawabnya ya. Apa yang ingin mereka lakukan ya guys ya untuk bisa melepaskan diri dari tanggung jawab ya. Oke, di sini ada Eight of Wands. Next, ada Knight of Cups. Ada Nine of Cups. Ada Ace of Swords. Ada Nine of Wands, ada Six of Wands, ada Nine of Swords, one more, ada Three of Pentacles. Oke, you see guys? Well, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Oke. Ini adalah energi dari orang-orang yang sepertinya sudah lama memusuhi kamu atau membuat kamu merasa tidak enak ya guys ya. Atau membuat kamu merasa tidak nyaman berada di zonamu ya. Nah, orang-orang ini ya sering sekali berbuat jolim sama kamu ya guys ya. Mereka ini suka menindas kamu ya, mungkin karena kamu ini sendirian atau mungkin karena kamu ini tidak memiliki komplotan atau geng atau grup atau berkelompok atau berkomplot gitu ya guys ya. Kamu hanya sendirian atau memiliki sedikit teman gitu. Makanya mereka berani untuk menjolimi kamu di sini ya guys ya. Mereka ini banyak sekali melakukan keburukan ya terhadap dirimu ya. Bahkan mereka ini memiliki intrik-intrik licik untuk bisa menjatuhkan dirimu ya. Karena di sini ada energi persaingan di mana mereka ini sepertinya menyaingi diri kamu ya. Mereka nggak suka melihat kamu itu berada di atas. Mereka ingin menarik kamu ke bawah. Mereka ingin menjatuhkan kamu agar kamu memiliki penghidupan yang setara dengan mereka atau lebih buruk daripada mereka atau memiliki level kehidupan yang rendah ketimbang mereka gitu loh guys ya. Dan tentu saja aku merasa beberapa dari kamu berontak dong ya. Kamu nggak mau seperti itu, kamu nggak mau diperlakukan buruk oleh mereka ya guys ya. Apalagi di sini mungkin saja ini adalah tetangga-tetangga kamu ya yang sengaja berusaha untuk menjatuhkan kamu karena di suatu circle kamu memiliki kehidupan yang mentereng atau terpandang atau terhormat atau memiliki kehidupan yang serba ada ya. Kamu termasuk orang yang memiliki kehidupan yang mapan ya guys ya. Itu kenapa mereka ini tidak senang dengan dirimu ya. Mereka berbuat jahat atau joling dengan melakukan berbagai cara halus ya guys ya, yang mana kamu sendiri mungkin tidak menyadari itu ya guys ya. Mereka ini suka menjebak kamu ya guys ya, dikonfirmasi oleh Nine of Wands ya. Mereka suka melakukan intrik licik yaitu dengan menjebak kamu ya agar kamu terperangkap gitu ya guys ya, dengan jebakannya mereka gitu ya guys ya. Mereka ini suka main keroyokan ya guys ya. Jadi mereka itu kayak jembatan gitu ya guys ya, seolah-olah seperti jembatan gitu ya guys ya. Jadi dari satu orang ke satu orang gitu ya, menyusup untuk menyamar menjadi seseorang yang bisa kamu percaya atau menjadi teman kamu gitu ya guys ya. Jadi mereka ini memainkan peran masing-masing ya guys ya. Nah, jadi kamu kayak nggak akan pernah menyadari gitu bahwa mereka ini satu sama lain itu sudah merencanakan hal yang tidak baik ke kamu ya.
kamu yang polos, kamu yang tidak ngerti atau tidak tahu apa-apa, menganggap mereka ini adalah orang-orang baik karena mereka menampilkan kebaikan-kebaikan di depan kamu gitu loh guys ya. Kamu tak tahu gitu bahwa mereka ini memiliki rencana busuk ya, dimana mereka berusaha untuk menjatuhkan kamu ya guys ya. Namun walaupun kamu tidak tahu, lambat laun semesta membukakan kebenaran tentang siapa diri mereka yang sebenarnya. Jadi topeng mereka ini terbuka ya akhirnya ya, karena ketahuan gitu mereka selama ini berbuat jolim terhadap diri kamu secara diam-diam gitu loh guys ya. Mereka ini memiliki intrik licik ya, dimana mereka berusaha untuk membuat kamu terjebak atau terperangkap gitu ya guys ya, dengan berbagai cara ya, karena mereka ingin membuat kamu itu jatuh ya guys ya. Mereka ingin membuat kamu itu tersungkur, tidak berdaya ya, dan tidak bisa bergerak atau stuck gitu. Mereka tuh pengen banget bikin hidup kamu tuh stuck atau tidak berjalan lancar gitu ya guys ya, karena mereka sangat merasa tersaingi oleh kamu ya guys ya, sebab kamu ini termasuk orang yang memiliki kualitas yang bagus ya. Kamu memiliki kemampuan atau potensi yang besar di dalam dirimu ya, yang mungkin saja belum terekspos ya, tapi ada juga yang sudah tahu gitu ya guys ya, bahwa kamu ini adalah orang yang berbakat gitu ya guys ya, namun kamu terlalu polos atau kamu terlalu baik dengan mereka gitu, sehingga niat mereka untuk membuat kamu itu terpuruk jadi tertutupi gitu loh guys ya, tertutupi oleh mulut manisnya mereka, kata-kata yang baik yang keluar dari mereka ya, karena mereka ini hebat sekali dalam bersandiwara. Nah seperti itu ya guys ya, di belakang kamu ya orang-orang ini ya sudah siap dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ya guys ya. Jadi mereka ini udah menyiapkan amunisi ya, ibarat kata tuh amunisi ya, atau sanggahan ya, atau sesuatu yang bisa membuat mereka ini lepas daripada tanggung jawab atas perbuatan jahatnya ya. Mereka memulai tapi mereka tidak mengakhiri gitu loh guys ya, terkecuali kalau misalnya sudah ketahuan gitu baru mereka ini mundur ya. Namun mereka sudah menyiapkan diri ya, ketika mungkin kamu atau orang-orang di circle kamu, keluarga kamu, atau siapapun yang mensupport dan membela kamu itu nanti protes ke mereka atau komplain ke mereka, mereka tuh udah menyiapkan jawabannya gitu loh guys ya, agar mereka itu terhindar dari namanya tanggung jawab atas perbuatan jahatnya terhadap dirimu. Mereka ini berbuat jahatnya itu secara diam-diam, biar nggak ketahuan sama kamu ya guys ya. Kan malu kalau ketahuan sama kamu, apalagi kalau mereka ini termasuk orang-orang yang berpangkat atau memiliki posisi atau kedudukan yang tinggi. Masa ya guys ya, mereka ini yang berpendidikan misalnya ya guys ya, atau orang yang lebih tua gitu, melakukan hal-hal yang rendahan gitu ya guys ya. Kamu kan nggak menyangka aja, kok sampai bisa seperti itu, bukannya dia adalah orang yang berpendidikan. Kok bisa sampai seperti itu? Bukannya mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi. Kok bisa begitu? Padahal kan mereka usianya lebih tua daripada aku gitu loh guys ya. Mereka tuh malu kalau ketahuan gitu loh guys ya. Itu kenapa mereka sudah menyiapkan jawaban atau amunisi gitu untuk mengantisipasi kalau kamu komplain atau protes dengan kelakuan toksiknya mereka gitu ya. Jadi ini orang-orang jolim ya, orang-orang toksik ini ya sedang berusaha untuk berbuat jahat ke kamu tapi secara diam-diam agar tidak ketahuan, seperti merayap-rayap gitu ya guys ya. Merayap-rayap, emang cicak ya merayap ya, seperti itu ya guys ya. Jadi kayak diam-diam gitu loh guys ya. Jadi mereka ini memang komplotan, keroyokan ya. Mereka ini berusaha untuk memboikot kamu tapi tanpa sepengetahuan dirimu ya. Mereka tersenyum di depan kamu tapi di belakang menusuk kamu gitu loh guys ya. Mereka bermuka dua ya guys ya, atau berwajah seribu kalian ini ya guys ya. Jadi mereka ini benar-benar ingin membuat kamu itu terpuruk gitu ya guys. Jadi konfirmasi oleh Nine of Swords ya. Mereka ingin membuat kamu itu jadi overthinking, bahkan stres gitu ya dengan kelakuannya mereka ya. Mereka mempermainkan kamu di sini ya. Tapi permainan mereka ini mereka usahakan dengan bermain cantik gitu loh guys ya. Dengan rapi gitu biar nggak ketahuan gitu ya guys ya.
Karena mereka memiliki tujuan dan niat yang tidak baik ke kamu ya, pengen bikin hidup kamu itu nggak nyaman gitu, nggak betah gitu ya guys ya. Apalagi kalau kamu berada di dalam satu circle, seolah-olah mereka tuh pengen menggusur atau mengusir dirimu dari circle itu gitu. Jadi dengan berbagai macam cara ya, orang-orang ini memiliki kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ya niat yang sama. Itu kenapa mereka gabung jadi satu. Itu kenapa mereka berkomplot, bergeng untuk memusuhi kamu kayak gitu ya guys ya. Dan mereka merencanakan rencana-rencana buruk itu di belakang kamu, di belakang layar tanpa ketahuan kamu gitu loh guys ya. Tapi mereka juga udah menyiapin gitu, kalau misalnya ketahuan nanti gimana caranya untuk menghindar dari pertanyaan kamu, gimana caranya untuk bisa mengelak atau menyangkal apa yang akan kamu tuduhkan ya. Nah, mereka tuh sudah siap-siap gitu di belakang ya guys ya, untuk menyiapkan berbagai macam amunisi, berbagai macam jawaban ya, agar mereka itu bisa lepas tanggung jawab dari perbuatan mereka sendiri gitu loh guys ya. Dan di sini tentunya ada orang yang mengetuai atau ada orang yang memiliki posisi sebagai dalangnya ya, atau biang keroknya gitu loh guys ya, yang mana orang ini memiliki pikiran yang sangat tajam, yang mana ketajamannya ini mengarah pada kelicikan ya, orangnya sangat licik banget ya guys ya. Berpengalaman ya, sudah tahu gitu gimana caranya untuk menjebak orang, memanipulasi orang, nipu-nipu gitu, tipu-tipu ya, bermain cantik ya, bermain rapi ya. Itu dia udah berpengalaman banget, karena memang mungkin sudah menjadi karakternya atau menjadi habitnya gitu ya guys ya. Dia duduk aja di belakang layar menonton orang-orang yang dia suruh atau yang dia utus gitu ya guys ya, untuk bisa menjatuhkan dirimu ya. Di sini kuat energinya, ada persaingan di bidang pekerjaan atau usaha atau karir ya guys ya. Orang-orang ini sama-sama nggak suka dengan keberadaan kamu ya. Mereka ingin menggusur atau mengusir kamu dari posisi kamu sepertinya di sini ya guys ya. Dan mereka berusaha untuk jadi teman kamu di sini ya. Jadi teman kamu, menawarkan bantuan ya, kemudian memberikan kamu seperti apa yang kamu mau gitu ya guys ya. Kebutuhan kamu dipenuhi, keperluan kamu itu benar-benar dibantu oleh mereka ya, tanpa kamu sadari bahwa itu adalah jebakan ya, tanpa kamu sadari itu hanyalah awal dari permainan atau gamenya mereka gitu loh guys ya. Jadi mereka nih punya trik tersendiri untuk bisa menghancurkan karir atau usaha orang lain gitu ya guys ya. Karena memang mereka ini sudah terbiasa untuk berbuat jolim kepada orang ya. Dan untuk bisa lepas daripada tanggung jawab ya, mereka sudah menyiapkan berbagai alasan ya. Jadi mereka tuh pandai ngeles nantinya ya. Ngeles apa sih? Ngeles itu kayak menghindari pertanggungjawaban dengan memberikan alasan yang muter-muter nanti ya. Jadi kalau kamu tanyakan ini, dia jawabnya itu. Kalau kamu tanyakan itu, jawabnya ini. Kalau kamu konfirmasi seperti ini, mereka akan memberikan jawaban seperti itu gitu. Jadi kayak nggak ada koneksi ya. Jadi seperti berseberangan gitu ya guys ya. Mereka berusaha untuk lepas atau meloloskan diri ya dari tuntutan kamu atau klaimnya kamu gitu loh guys ya. Namun mereka di sini ya seolah-olah tidak tahu apa-apa ya guys ya. Dikonfirmasi oleh Six of Wands ya, mereka tuh seolah-olah seperti public figure yang terhormat, terpandang gitu loh guys ya. Jadi mereka tuh seolah-olah nggak tahu apa-apa tuh soal perbuatan liciknya mereka, perbuatan jahatnya mereka, kejoliman mereka. Mereka tuh berlagak seolah-olah nggak tahu apa-apa gitu. Walaupun nanti ketahuan, mereka akan memutarbalikkan fakta. Jadi seolah-olah mereka lah yang menjadi korban dan kamulah yang menjadi pelaku utamanya. Nah, seperti itu. Wah, ini orang-orang memang berbahaya sekali ya guys ya. Sepertinya ini kayak macam bandit ya. Karena udah terbiasa punya habit yang suka nyakitin orang ya, yang suka berbuat jahat ke orang gitu. Karena di antara mereka ini ada yang ahli dalam manipulasi ya, terutama manipulasi dari segi verbal atau kata-kata. Secara lisan pandai ngomong gitu loh guys ya. Omongannya tuh nggak ada yang berbobotnya, tapi pandai ngeles gitu, pintar banget untuk menghindarkan diri agar selamat gitu dari tuntutan orang, dari komplainnya orang ya. Mereka ini sangat pandai sekali berlagak dan bersandiwara ya, dan membuat atau merangkai kata-kata agar orang-orang itu tidak mempercayai kamu dan malah mempercayai diri mereka gitu.
Dan mereka ini memutarbalikkan fakta seolah-olah nanti kamu sendiri akan meragukan diri kamu sendiri, statement kamu sendiri gitu. Mereka bisa memutarbalikkan fakta, dia menjungkir balikan cerita gitu ya guys ya, seolah-olah kamulah nanti yang salah gitu. Jadi mereka tetap benar kayak gitu loh guys ya. Wah, orang-orang ini sangat beracun ya guys ya, benar-benar toksik ya. Kamu mesti lebih hati-hati ya, lebih waspada menghadapi orang-orang yang modelnya kayak gini ya, karena mereka ini tidak ada ketulusan sama sekali ya. Mereka melakukan berbagai cara ya guys ya. Mereka ini bekerja sama satu sama lain karena sama-sama memiliki kepentingan yang sama atau serupa. Nah, seperti itu ya guys ya. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya melalui oracle berikut ini. Well guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa ya. What is message from the universe for you? Only one card. Oke, di sini ada the inner sense. Today, as I quiet the noise of my mind, I become aware of the voice of my heart. I listen closely to my inner voice. I trust myself and develop confidence in my intuitions. My inner truth is the divine truth. I allow it to influence and guide me every day. Jadi di sini pesannya buat kamu ya, buat kamu-kamu yang sering menggunakan otak kiri atau logika kamu ya dalam realita kehidupan sehari-hari ya. Disarankan bahwa kamu pun juga perlu mengasah intuisi kamu agar balance. Karena logika saja tidak cukup untuk membongkar kejahatan atau kebusukan orang-orang ini ya. Karena mereka pandai sekali berkamuflase seperti bunglon, mereka sering sekali menyamar ya. Berusaha untuk tidak terlihat ya, menyamarkan diri agar perbuatan jahat mereka ini bisa mengenai dirimu gitu loh guys ya, sehingga kamu bingung siapa pelakunya, padahal mereka yang suka berbaik-baik sama kamu gitu. Jadi kamu gak akan pernah menduga karena keseharian kamu banyak menggunakan logika tanpa mempedulikan intuisi kamu ya. Sekali-kali gunakanlah intuisi ya, biar balance ya guys ya. Selain kamu memiliki logika ya, kecerdasan yang mana kamu bisa berpikir realistis dan kritis ya, kamu pun juga perlu memiliki intuisi agar bisa mendeteksi orang-orang toksik ini. Karena orang-orang toksik yang mana mereka ini adalah orang-orang beracun ya, mereka akan pandai sekali berkamuflase, melakukan penyamaran. Mereka nggak akan jahat itu secara gamblang blak-blakan jahatin kamu tuh enggak, tapi mereka akan nyamar jadi orang baik-baik sehingga kamu nggak akan curiga bahwa mereka ini memiliki niat terselubung. Nanti kalau sudah ketahuan kejahatan atau kejolimannya mereka akan berupaya untuk melepaskan diri dari tanggung jawab, sehingga kamu yang akan dirugikan dan kamu bingung minta pertanggungjawabannya kepada siapa ya. Di antara orang toksik ini ada juga yang mengincar keuanganmu ya, yang mana mereka ingin memoroti uang kamu atau merampas hak kamu gitu loh guys ya. Jadi belajarlah untuk menggunakan intuisi kamu, mengaktifkan intuisi kamu, mempertajam intuisi kamu agar kamu bisa lebih cepat dan tepat dalam mendeteksi orang-orang yang hendak mencelakai kamu atau orang-orang yang hendak memanipulasi kamu, memanfaatkan kamu, bahkan orang-orang yang hendak mencelakai kamu ya. Sehingga itu bisa dicegah ya dengan kamu mengetahui bahwa mereka ini memiliki tujuan dan niat yang tidak baik. So guys, kamu bisa belajar untuk menggunakan intuisi kamu ketika kamu memiliki pemikiran yang tenang. Jadi kamu jangan sampai terlalu overthinking ya, atau terlalu berisik gitu ya guys ya. Kamu banyak bertanya-tanya di pikiran kamu gitu ya guys ya. Kamu perlu menjernihkan pikiran ketika kamu memiliki masalah. Cobalah berusaha untuk menjernihkannya, menenangkan pikiran kamu ya guys ya, agar kamu
bisa menemukan jawaban di dalam keheningan, sehingga intuisi kamu akan muncul dan akan memberikan petunjuk serta memandu kamu untuk bisa menemukan secret atau rahasia atau sesuatu yang tak terlihat, yang mana hanya intuisi kamu yang bisa membongkar atau mengungkap suatu kebenaran yang tersembunyi dari orang-orang toksik ini. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipatur ini bisa terus berkembang dan memberikan reading-reading terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan keberkahan, perlindungan, kebaikan, energi yang positif, keberlimpahan, sekian yang bagus, dan hal-hal yang baik di dalam hidup kita, serta semoga kehidupan kita dipenuhi dengan kebahagiaan yang berlimpah. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya ya guys. See ya.